Simposium 3 ini akan dipandu oleh moderator kita yang tak kalah hebat, yang terhormat Dr. I. Nyoman Semadi, spesialis bedah, spesialis BTKV konsultan. Sebelumnya, izinkan saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. I. Nyoman Semadi, spesialis bedah, spesialis BTKV konsultan, menempuh jenjang pendidikan dokter umumnya di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar, dan melanjutkan program spesialisnya di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan bedah toraks kardiovaskular dan endovaskular di RS Harapan Kita, RSCM, dan RS Persahabatan Jakarta. Beliau juga mengikuti fellowship kardiovaskular di Melbourne dan pasca sarjana di bidang biomedik dari Universitas Udayana. Bisa kita lihat juga di layar banyak sekali pelatihan yang telah diikuti oleh beliau, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kepada moderator kami persilahkan dengan hormat. Izin dok, suaranya masih di-mute dok. Selamat pagi pada semuanya. Para ini akan memimpin acara untuk Simposium 3. Saya ucapkan selamat mengikuti acara ini untuk pembicara yang pertama adalah Dr. Tri Wisesa SPBTKP konsultan dan Mars itu pada waktunya 20 menit, kemudian ada diskusi setelah kedua pembimbing. Baik, sepertinya ada masalah jaringan dari moderator kita. Langsung saja kepada pembicara pertama untuk memulai presentasinya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Nabila. Terima kasih kepada moderator Dr. I. Nyoman Semadi, SPBTKP konsultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan semangat. Kepada yang terhormat Dr. Daeng M. Fakih selaku Ketua Umum PBID dan Dr. I. Nyoman Semadi, spesialis bedah torak kardiak dan vaskuler konsultan selaku pengurus Himpunan Bedah Torak Kardiovaskuler Indonesia, dan juga sebagai moderator pada acara di sesi Simposium 3 ya kalau nggak salah hari ini, serta para sejawat dokter semuanya yang hadir pada presentasi webinar ID untuk sesi di Simposium 3 hari ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik dengan judul terapi stem cell untuk gagal jantung dari sudut pandang dokter bedah. Awal sekali saya akan membahas apa yang dibilang fraksi ejeksi rendah atau gagal jantung berdasarkan
American Heart Association dan European Society of Cardiology itu adalah fraksi ejeksi yang di bawah 40%. Hal ini dapat disebabkan oleh keadaan iskemik dan non-iskemik. Iskemik terjadi akibat penurunan perfusi pada otot jantung yang disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Non-iskemik adalah akibat kerusakan langsung pada otot jantung, dapat berupa suatu dilated atau restrictive kardiomyopati yang dapat disebabkan oleh hipertensi, konsumsi alkohol. Saya akan membahas berbagai keadaan yang dapat terjadi pada iskemik miokardium. Saya bahas, minta maaf nih dari dari awal sekali supaya kita paham nanti di mana peran dari terapi stem cell. Jadi pada berbagai keadaan yang dapat terjadi pada iskemik miokardium, iskemik yang berat dan berkepanjangan dapat berakibat nekrosis berat otot jantung yang akan menyebabkan gangguan kontrактilitas jantung yang menetap. Reperfusi pada iskemik dapat menyebabkan terjadinya stunning miokardium, yaitu keadaan disfusi miokardium yang sifatnya sementara, yang biasanya akan pulih dalam hitungan berapa hari dan sampai minggu. Keadaan stunning yang berulang dengan iskemik yang berlangsung lama dapat berakibat suatu keadaan hibernasi, yang apabila dilakukan revaskularisasi akan pulih dalam kurun waktu beberapa minggu hingga bulan. Hibernasi adalah suatu mekanisme dari pertahanan jantung pada keadaan iskemia. Dalam jurnal ini saya akan memperlihatkan bahwa regenerasi miokard per tahunnya itu hanya berkisar 0,3 sampai 1%. Ini menunjukkan kemampuan regenerasi kardiomiosit tidak adekuat untuk mengembalikan fungsi akibat cedera kardiak yang luas dan yang berat. Stem cell yang kita ketahui adalah suatu sel yang tidak spesifik, yang mampu melakukan proliferasi dan atau replikasi dan diferensiasi menjadi sel spesifik dalam bentuk apapun juga di dalam tubuh manusia. Sel tersebut ada di dalam embrio dan pada jaringan dewasa. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana peran stem cell bila terjadi keadaan gangguan perfusi yang akibatnya menyebabkan iskemi. Jadi pada keadaan iskemi akan menyulut atau membuat kardiomyosit, endotel, dan stem cell residen ataupun juga yang kita berikan terapi stem cell untuk mensekresi ekstraseluler vesikel atau eksosom dan mikrovesikular body yang berisi mikroRNA spesifik. Kemudian sekretom itu dengan secara otokrin dan parakrin akan mengaktifasi kardiomyosit, endotel, dan stem cell resident itu sendiri ataupun stem cell terapi yang diberikan, yang kemudian mengaktifasi untuk menghasilkan subel faktor melalui P13 AKT mTOR pathway. Demikian pula yang stem cell terapi untuk menghasilkan VEGF, hepatocyte growth factor, dan insulin growth factor, dan lainnya. Dan dari soluble faktor inilah yang akan mendorong kardiomyosit, endotel, dan stem cell resident ataupun stem cell terapi yang diberikan untuk menjalankan proses neovaskularisasi dan kardiomyogenesis dan pembentukan matriks ekstraseluler yang merupakan bagian yang komplit dari suatu otot jantung, dari suatu jaringan jantung. Pada gambaran ini adalah sebetulnya bagian dari yang tadi sudah saya gambarkan, cuman secara visualnya akan saya perlihatkan bahwa di sini, jadi pada stem cell, perannya stem cell dalam regenerasi itu, dia secara stem cell-nya sendiri akan melakukan regenerasi secara langsung, yaitu melakukan diferensiasi menjadi vascular smooth muscle cell atau endothelial cell dan kardiomyosit yang sangat berperan sekali untuk perbaikan daripada jaringan otot jantungnya sendiri dan pembuluh darahnya. Sedangkan eksosom
atau growth factor yang memang diproduksi yang seperti tadi sudah saya gambar sebelumnya, yang secara paracrine efek akan meregulasi imunitas, meningkatkan lingkungan mikro melalui proses angiogenesis yang akan memberikan aliran darah baru, memberikan perbaikan perfusi, proteksi dari sel, dan efek antifibrotik untuk mencegah kerusakan yang lebih lanjut. Sedangkan sel-sel otot jantung yang internal sendiri, yang residen, akan melakukan repair internal, perbaikan internal dengan proliferasi daripada kardiomyosit. Jadi akan memperbanyak kembali kardiomyosit yang memang sudah menjadi infak ataupun yang mengalami iskemi berat, yang hibernasi untuk dipulihkan. Pada slide ini menunjukkan berbagai penyebab dan proses terjadinya dilated kardiomyopati. Infeksi, kemoterapi, autoantibodies atau imun kompleks, dan faktor epigenetik itu bisa menyebabkan kerusakan otot jantung, sel otot jantung. Ya. Dan bila terjadi genetik mutasi pun yang kemudian akibat dari faktor epigenetik itu akan membuat suatu struktur protein yang abnormal yang juga akan menghasilkan suatu otot jantung yang tidak normal, dan akan berlanjut menjadi suatu inflamasi daripada otot jantung, terjadi remodeling miokardial sampai akhirnya bisa terjadi suatu dilated kardiomyopati. Regenerasi miokardial pada suatu keadaan dilated kardiomyopati bisa melalui dua cara. Yang pertama adalah merupakan suatu terapi sel yang dari fibroblast menjadi induced pluripotent stem cell dan juga menjadi cardiac progenitor cell yang kemudian berdiferensiasi akan menjadi cardiac progenitor cell yang akhirnya dikembangkan menjadi suatu kardiomyosit, kemudian bisa ditanamkan langsung pada jantungnya sendiri. Atau juga cardiac progenitor cell itu langsung ditanamkan pada jantung, diharapkan nanti akan jantungnya. Bisa juga secara in vivo dilakukan direct programming langsung menjadi kardiomyosit yang kemudian ditanamkan ke dalam jaringan otot jantungnya sendiri. Sedangkan kalau yang secara gene terapi, itu kita memberikan suatu bisa melalui vektor virus, sintetik mikro RNA, plasmid maupun chemical compounds yang diharapkan melalui vektor plasmid itu tersebut sumber stem cell pada jantung dapat berasal memberikan perbaikan dari kardiomyosit atau pembentukan kardiomyosit di internalnya untuk memberikan kardiomyosit yang normal kembali. Stem cell terapi untuk cardiac failure atau sumber yaitu seperti sumsum tulang. Ini yang biasanya yang bisa kita ambil ada suatu hematopoietic stem cell yang akan bisa berdifferensiasi menjadi sel darah dan juga atau suatu endothelial progenitor cell yang bisa menjadi berdiferensiasi menjadi endothelial cell yang bersama-sama dengan stem cell spesifik seperti CD34 atau CD133 melakukan suatu angiogenesis dan vaskulogenesis. Sedangkan kalau yang dari sumsum tulang juga bisa menghasilkan sitokain atau growth factor yang melalui paracrine effect akan melakukan suatu kardioprotektif atau proteksi daripada kardiaknya sendiri atau imunomodulasi, jadi pengaturan dari imunitas untuk mencegah kerusakan sel. Sedangkan dari jaringan lemak atau adipose tissue dari umbilical cord itu akan bisa menghasilkan suatu mesenchymal stem cell yang bisa membentuk berbagai sel-sel lainnya yang dibutuhkan untuk jantung. Sedangkan dari jaringan jantung itu bisa menghasilkan
cardiac progranulin cell atau cardiac derisphere cell yang kemudian akan menjalankan suatu proses kardiogenesis dengan pembentukan kardiomiosins baru untuk memperbaiki jaringan dinding jantung. Di sini saya akan menggambarkan rute-rute yang bisa dilakukan untuk pemberian stem cell sendiri pada terapi gagal jantung. Bisa secara antegrade intrakoronari. Ini ya biasanya pemberiannya melalui ostium koroner, namun memiliki kelemahan. Biasanya ini bukan satu tindakan bedah, walaupun dari bedah juga bisa pada saat melakukan CABG atau melakukan itu kita bisa buka sedikit aortanya dan memasukkan langsung lewat ostium koroner. Namun kelemahannya mudah terjadi washout karena kita ketahui sendiri tekanan di intraarteri itu sangat tinggi. Juga bisa menyebabkan sumbatan pada pembuluh kapiler karena ternyata diameter stem cell itu lebih besar. Bisa juga secara retrograde intrakoroner. Ini pemberian melalui sinus koroner dengan oklusi balon di hilirnya. Kemudian dimasukkan stem cell-nya dan ini memiliki retensi akan lebih baik karena memang alirannya lambat dan risiko penyumbatan juga kecil karena memang pembuluhnya besar karena diameter lumennya lebih besar. Bisa juga intravenus, cuman intravenus kesulitannya tidak tidak akan terfokus pada jantung tapi bisa juga menyebar ke jaringan lainnya. Sedangkan kalau melalui endokardial intramiokard, pemberian injeksi ke miokardium melalui endokardium secara perkutaneus atau intraoperatif secara simultan. Jadi dokter bedah juga di sini bisa berperan. Atau juga yang sudah kebetulan pernah saya lakukan adalah secara epikardial intramiokard. Pemberian injeksi ini langsung transepikardial. Ada area border di mana antara yang iskemik dan yang sudah mengalami infak kita memberikannya pada yang daerah yang iskemik. Minimal washout pada aliran darah, meningkatkan retensi dari sel dan bebas risiko emboli. Ada cara baru yang sekarang mulai dikembangkan di dunia maupun di Indonesia sendiri. Salah satunya adalah Dr. Arza di RSUI yang sudah mulai melakukan, yaitu adalah pemberian langsung pada permukaan epikardium di zona iskemik. Retensi lebih baik dan menghindari kerusakan miokard akibat injeksi. Pada slide ini menunjukkan kembali penelitian yang pernah saya lakukan yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu pemberian stem cell CD133, salah satu sumber dari sumsum tulang yang saya injeksikan langsung transepikardial dan transeptal. Dan dari penelitian ini ternyata menunjukkan perbaikan fungsi miokard yang signifikan untuk peningkatan fraksi ejeksinya, wall motion score index-nya, pengurangan dari proporsi scar size-nya dan peningkatan growth factor vascular endothelial growth factor-nya, dan juga ada secara physical performance-nya menunjukkan bahwa 6-minute walking test-nya juga berbeda bermakna dengan yang kontrol. Untuk beberapa slide berikutnya saya akan memperlihatkan suatu penelitian meta-analisis yang dimulai dari penelitian yang dilakukan, yaitu penelitian meta-analisis dari RCT tentang efek stem cell pada pasien menjalani operasi CABG oleh WHO, yaitu sebanyak 14 studi. Mayoritas pemberian melalui intramiokard, seperti yang sudah saya lakukan juga. Meta-analisis ini menunjukkan 8 dari 14 RCT dengan peningkatan yang signifikan dengan nilai p-value-nya kurang dari 0,01 yang memiliki rata selisih sebesar 4,36 dengan standar deviasi antara 1,90 sampai 6,81. Jadi betul-betul bahwa dengan stem cell ini memberikan harapan untuk perbaikan dari otot jantung mengalami iskemik berat. Pada yang slide ini ada suatu penelitian meta-analisis dari RCT oleh Wang. Itu tentang efek stem cell terhadap iskemik dengan mayoritas rute pemberian melalui intrakoronari. Seperti saya sudah sebutkan sebelumnya, adalah salah satu rute yang bisa dijalankan. 6 dari 11 RCT dari meta-analisis ini menunjukkan hasil signifikan juga, yang memiliki rata selisih 6,55 dengan standar standar deviasinya 5,93 hingga 7,16. Penelitian meta-analisis oleh Rong yaitu tentang efek stem cell terhadap
dilated kardiomyopati. Jadi sudah mulai dilakukan juga dan menggunakan rute pemberian secara intrakoroner. Kesimpulannya 5 dari 8 RCT dari meta-analisis tersebut menunjukkan hasil signifikan dengan nilai P 0,000. Saking signifikannya sekali, yang memiliki rata-rata selisih total sebesar 1,09 dengan standar deviasi 0,29 hingga 190. Ya. Wrong. Ya, ini penelitian oleh SIA memberikan peningkatan fraksi ejeksi yang memiliki rata nilai 4,08% pada kelompok perlakuan dibandingkan dengan kelompok kontrol. Bila kita lihat sendiri ada berapa tuh yang signifikan? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 yang signifikan dan yang sebagian yang lainnya juga bermakna tapi tidak bermakna secara signifikan dengan dibandingkan dengan kontrolnya. Ya, terus. Ya. Ini penelitian yang dilakukan oleh ini perkembangan di dunia ya, berbagai penelitian yang menunjukkan Sapuja di Bankapson dimulai dengan di sini ada penelitian, saya maaf tidak menulis tahunnya, dengan macam-macam diberikan, ada dengan sumsum tulang, ya, ya ada juga oleh klien yang semuanya rata-rata di sini menunjukkan meningkatkan perfusi daripada koronernya, meningkatkan dari fungsi kardiaknya dan fraksi ejeksinya. Jadi semua rata-rata di sini dari tahun ke tahun terlihat bahwa memberikan janji bahwa ini suatu bagian dari yang untuk memulihkan dari keadaan yang gagal jantung akibat iskemi, ataupun malah bahkan sudah beberapa peneliti melakukannya juga untuk yang kardiomyopati. Kalau ini saya akan menunjukkan sejarah pemberian stem cell yang saya ketahui. Jadi mohon maaf bila ada yang sudah juga melakukan, tidak saya cantumkan, saya berusaha sudah searching. Yaitu pada tahun 2011 adalah Prof. Teguh Santoso dan sejawat-sejawat lainnya yang menyatakan bahwa ini suatu proses yang aman, yang merupakan pemberian dari granulosit colony stimulating factor yang diberikan dulu selama 5 hari, kemudian diikuti oleh pemberian erythropoietin based stem cell terapi yang diinfuskan disertai dengan stem cell dari sel darah perifer. Ya, ini juga menunjukkan hasil yang memang tapi tidak terlalu signifikan. Ya, terus yang tahun 2014 Teguh Santoso juga melakukan implantasi endomyokardial implantasi daripada autologous bone marrow mononuklear cell yang untuk keadaan iskemik yang berat, dan suatu merupakan randomized placebo control trial di sini lakukan. Sedangkan Prof. Yoga sendiri dengan menggunakan progenitor hematopoietic cell implantasi yang dapat meningkatkan fungsi kapasitas dan end stage pada yang dilakukan daripada arteri penyakit koroner yang stadium akhir yang menyebabkan gangguan gagal jantung yang berat. Sedangkan saya sendiri pada tahun 20 sudah saya sebutkan tadi sebelumnya juga menunjukkan perbaikan yang baik secara artinya di jantungnya sendiri maupun secara physical performance dari pasiennya itu sendiri. Ya. Ya. Ini adalah saya menunjukkan jadi penelitian yang sedang berjalan, dan memang untuk penelitian saya ini merupakan evaluasi lanjutan dari apa yang sudah saya lakukan pada tahun beberapa tahun sebelumnya. Yaitu saya mengamati apa yang sudah didapatkan pada penelitian sebelumnya 2 tahun setelah penelitian tersebut, pasien-pasien tersebut dipanggil kembali. Jadi maksud penelitian ini adalah sebagai untuk melihat apakah betul-betul
efek stem cell itu bermakna untuk pasien-pasien dengan gagal jantung. Karena kalau memang ini bermakna, kami akan melanjutkan menjadi suatu penelitian berbasis pelayanan. Jadi untuk mendapatkan jumlah pasien yang banyak, mendapatkan bukti yang banyak bahwa terapi stem cell sangat bermanfaat untuk gagal jantung iskemik. Ini adalah pengembangan terapi infak miokard yang menggunakan injeksi hidrogen yang sedang berjalan dan sudah akhir dari penelitian ini. Mungkin yang Dr. Arsanya sendiri melakukan, yang walaupun merangkap sebagai direktur medik dari RSUI, beliau masih punya waktu untuk melakukan penelitiannya, dan penelitiannya sudah berjalan, sudah mendekati akhir, yaitu dengan menggunakan babi sehat usia 3 bulan yang dilakukan pemeriksaan sebelumnya, kemudian diligasi arteri cabang dari sirkumfleksnya untuk membuat suatu infak buatan yang tanpa, dan juga dibandingkan dengan tanpa kelakuannya. Jadi yang diberikan adalah suntikan hidrogel, suntikan stem cell-nya sendiri, dan juga scaffold yang telah diberikan amniotic embryonal cell dan juga kardiomyosit. Yang memang mohon dipercepat, Dr. Tri. Ya, dan membutuhkan hasil yang baik. Ya, terus. Ya, ini sedikit lagi, Dok. Jadi dari penelitian Dr. Arsa sebenarnya akan dilanjutkan pada manusia apa yang sudah berhasil dilakukan secara in vivo pada babi. Terima kasih atas kesempatannya, Dr. Nyoman, dan mohon maaf agak sedikit berkepanjangan. Dan terima kasih semua yang sudah melihat presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.